Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Oke, kita masuk materi yang pertama. Beberapa keuntungan dari jaringan komputer diantaranya adalah transaksi dapat dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan data. Resource sharing atau penggunaan sumber daya bersama dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hampir seluruh sumber daya dapat digunakan bersama. Yang ketiga, memungkinkan pengendalian terpusat atas berbagai sumber daya yang tersebar. Keempat, memungkinkan kolaborasi antar pengguna melalui email, newsgroup, dan lain-lain. Memungkinkan backup atau replikasi untuk antisipasi kerusakan. Oke, materi selanjutnya adalah klarifikasi jaringan komputer. Berdasarkan luas areanya, jaringan komputer dapat diklarifikasikan menjadi yang pertama, LAN atau Local Area Network, mencakup satu tempat tertentu dalam ruang kantor, kampus, pabrik, lab, dan lain-lain. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network, mencakup luas satu kota. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network, mencakup seluruh dunia. Ini adalah contoh dari jaringan LAN, bisa diperhatikan di sini. LAN ini hanya mencakup satu gedung saja ya, seperti sekolah, perkantoran, atau lab kampus juga itu menggunakan LAN. Yang kedua di sini ada MAN. MAN ini mencakup satu kota. Seperti contoh ini kota Malaysia, kota Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oke, di sini ada WAN. WAN ini jaringan yang mencakup seluruh dunia. Klarifikasi jaringan komputer. Yang pertama, internet adalah jaringan dari jaringan network of network. Intranet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP atau IP. Seperti internet hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet atau warnet. Juga dapat dikategorikan intranet. Jika sebuah badan usaha atau bisnis mengekspos sebagai dari internal jaringannya ke komunitas di luar, hal ini disebut extranet. Memang biasanya tidak semua isi intranet dikeluarkan ke publik untuk menjadikan intranet menjadi extranet. Di sini adalah tampilan dari internet ya, bisa dilihat. Di sini juga ada tampilan dari intranet dan extranet. Oke, materi selanjutnya. Berdasarkan topologi jaringan, satu bus. Seluruh komputer berkomunikasi melalui satu jalur yang sama yang dipergunakan bergantian. Keunggulannya, paling murah dan mudah diimplementasikan. Kelemahannya, performansi paling rendah, karena pada setiap saat busnya hanya dapat melayani satu transmisi. Semakin banyak komputer yang terhubung ke jaringan, akan semakin berat beban bus sehingga performansi semakin menurun. Keamanan juga paling rendah. Yang kedua, ring. Terdapat jalur berupa cincin yang terhubung dengan arah rotasi transmisi tertentu. Keunggulannya, performansi dan keamanannya lebih baik, dan kelemahannya lebih mahal pastinya. Yang ketiga, start. Terdapat satu komputer atau hub yang berfungsi sebagai sentral
Seluruh komputer dalam jaringan terhubung langsung ke sentral tersebut. Keunggulannya, mudah diimplementasikan. Kelemahannya, performansi hanya sedikit lebih baik dari bus. Yang keempat, message. Setiap komputer terhubung langsung satu sama lain. Keunggulannya, performansi dan keamanan paling baik. Kelemahannya sangat mahal. Jalur yang harus disediakan bertambah secara eksponensial oleh penambahan komputer. Di sini ada gambar dari bus network topologi ya. Di sini juga ada gambar dari ring network topologi dan star network topologi. Oke, kita masuk ke materi transmisi data. Macam-macam media transmisi. Yang pertama, kabel. Jenis-jenisnya kabel pilin. Terdapat dua macam, yaitu UTP dan STP. Kedua, koaksial. Contohnya kayak kabel TV. Ketiga, serat optik memiliki kapasitas paling besar. Yang kedua adalah nirkabel, bisa dengan radio, microwave, atau inframerah. Di sini ada gambar dari macam-macam kabel ya, bisa diperhatikan. Oke, kita masuk ke materi kapasitas transmisi. Bandwidth. Banyaknya bit data yang dapat ditransmisikan per satuan waktu dinyatakan dalam BPS atau bit per second. Jenis-jenis transmisi. Yang pertama, transmisi satu arah atau simplex, contohnya radio. Yang kedua, transmisi dua arah bergantian atau half duplex, contohnya HT. Yang ketiga, transmisi dua arah bersamaan atau full duplex, contohnya telepon. Arah transmisi. Yang pertama, unicast dari satu titik ke satu titik, contohnya telepon. Kedua, multicast dari satu titik ke berapa titik, contohnya server internet. Yang ketiga, broadcast dari satu titik ke semua arah, contohnya pemancar televisi. Kita masuk ke protokol komunikasi. Protokol komunikasi merupakan sekumpulan aturan yang memungkinkan berbagai media, platform, atau aplikasi yang berbeda-beda dapat saling berkomunikasi dengan benar. Beberapa contoh protokol komunikasi. Yang pertama, TCP atau IP. Merupakan protokol yang digunakan di internet. Dalam TCP atau IP, tersedia juga beberapa jasa seperti HTTP, FTP, email, telnet, dan lain-lain. Yang kedua, SPX, digunakan pada LAN, sistem operasi jaringan novel network. Yang ketiga, X25, biasanya digunakan oleh jaringan perbankan, seperti cabang online atau ATM dan lain-lain.
Sekarang kita masuk ke komponen komunikasi data dan jaringan komputer. Yang pertama ada terminal dan workstation. Yang kedua saluran transmisi. Yang ketiga metode transmisi data. Dan keempat node dan switch. Yang pertama kita akan bahas terminal dan workstation. Terminal mempunyai kemampuan terbatas hanya untuk konversi data dan penampilan informasi yang diterima dari server. Workstation mempunyai kemampuan untuk mengolah data dari server. Terminal sering disebut sebagai Data Terminal Equipment atau DTE yang harus dihubungkan dengan Data Communication Equipment atau DCE. Saluran transmisi. Pertama, media kabel, radio microwave, satelit, inframerah. Media kabel UTP dibuat dari dua utas kabel berisolasi yang dipilin. Beberapa kabel UTP dapat digabung menjadi satu dan dibungkus dengan isolator. Tingkat kesalahan terpengaruh interferensi gelombang elektromagnetik. Media kabel UTP jarak pancar sampai 100 meter, kecepatan hingga 1 Gbps, dapat disadap dan murah. STP adalah kabel UTP yang diberi pelindung metal sehingga lebih kuat terhadap interferensi, kecepatan hingga 16 Mbps. Koaksial terdapat dua konduktor berupa satu kawat tembaga di tengah, dibungkus isolator, dan kabel kedua di bagian luarnya sebagai isolator merangkap pelindung. Terdiri dari tin koaksial dan thick koaksial. Tin koaksial jarak per segmen mencapai 185 meter dengan 4 buah repeater dapat mencapai 960 meter. Tahan interferensi, kecepatan hingga 10 Mbps. Media kabel. Thick koaksial, jarak per segmen mencapai 500 meter. Dengan 4 buah repeater, dapat mencapai 2500 meter. Tahan interferensi, kecepatan hingga 10 Mbps. Media microwave. Terpengaruh cuaca, jika tidak dienkripsi, sangat mudah disadap. Investasi mahal, tapi cukup efisien untuk jarak jauh dibandingkan dengan kabel. Jarak dibatasi kelengkungan bumi. Wireless LAN merupakan perkembangan dari media microwave. Lebih murah dari microwave, dapat digunakan untuk indoor maupun outdoor. Media satelit dapat melingkupi sepertiga belahan bumi. Karena satelit geostasioner berjarak 3.600 km, maka perjalanan sinyal bola-balik membutuhkan waktu sekitar 500 sampai 700 milidetik. Peka terhadap cuaca, sangat mahal, tapi cukup efisien untuk jarak jauh. Media serat optik, kecepatan hingga order Gbps, cukup mahal, namun cukup efisien untuk kapasitas yang tinggi. Tidak terpengaruh interferensi hingga dapat ditumpangkan pada kabel tegangan tinggi, sangat aman. Media inframerah. Cahaya dengan frekuensi beberapa terahertz sudah lama digunakan untuk metode kontrol. Untuk remote control, sekarang sering digunakan untuk komunikasi data dengan jarak dekat sampai 3 km dengan kecepatan rendah. Media sinar laser digunakan untuk koneksi point to point, kecepatan hingga 100 Mbps. Beamwidth kecil sehingga mengurangi interferensi antar penggunaan sinar laser. Pemilihan media transmisi. Pertama, biaya. Jenis jaringan, jarak pancar, keamanan data, dan tingkat kesalahan. Metode transmisi data. Yang pertama, transmisi data digital pada saluran digital.
Yang kedua, transmisi data digital pada saluran analog. Ketiga, transmisi data analog pada saluran digital. Metode transmisi data. Data biasanya ditransmisikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, baik berupa pulsa digital atau getaran listrik analog. Data analog kontinu dimiliki oleh suara, video, dan lain-lain. Data digital berbentuk gelombang kotak yang mewakili pulsa. Transmisi data digital pada saluran digital. Yang pertama, data harus dikirim dalam format standar, misalnya ASCII. Modus pengiriman harus sesuai, paralel, serial. Bentuk sinyal harus sesuai, unipolar, bipolar NRZ, bipolar RZ. Transmisi digital pada saluran analog. Contoh, komunikasi antar komputer melalui saluran telepon. Frekuensi modulation diawali frekuensi berbeda. Amplitudo modulation diwakili amplitudo berbeda. Phase modulation diwakili fasa berbeda. Kecepatan transmisi data, baud atau gelombang per detik, bps, bit per detik. Dengan teknik modulasi yang baik, satu gelombang dapat mewakili beberapa bit data. Modem adalah alat yang digunakan modulasi dan demodulasi. Kecepatan transmisi modem dihitung dalam bps. Transmisi data analog pada saluran digital. Data analog seperti suara, video, dan lain-lain dapat ditransmisi melalui saluran digital, misalnya ISDN. Peralatannya disebut codec. 3 teknik coding, PAM, PCM, data modulation. Modus transmisi data. Proses komunikasi data mengikuti aturan protokol yang disepakati bersama, handshaking, line discipline. Cara kedua, peralatan melaksanakan komunikasi data. Simplex satu arah, half duplex dua arah tapi tidak bersamaan, full duplex dua arah tapi bersamaan. Metode transmisi data. Asinkron, tidak perlu sinkronisasi. Data diberi start bit dan stop bit. Sinkron, pengiriman data dan penerimaan menyingkronkan pengiriman. Node dan switch. Node adalah simpul dalam komunikasi data atau terminal, server, printer, workstation, dan lain-lain. Switch adalah peralatan pengatur yang menetapkan sambungan atau rute data antar node. Contohnya circuit switching, packet switching. Oke, sekian penjelasan saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.